Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kegiatan rutin kita, yakni kajian kitab secara online. Pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas kitab sebelumnya, yakni kita melanjutkan pembahasan kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Pada kesempatan ini kita masih membahas riwayat dari salah seorang sufi ya terkemuka, yakni Hadrat Hasan dari Basrah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kelanjutan dari riwayat beliau ya. Insya Allah Ta'ala kita akan sama-sama mengambil hikmah dari riwayat hidup tersebut. Baik, judul dari riwayat kita pada kesempatan malam ini adalah Hadrat Hasan dari Basrah dan Abu Amr. Ya. Baik, jadi kisahnya seperti ini ya. Jadi dikisahkan atau diriwayatkan bahwa Abu Amr ini adalah ulama terkemuka ya. Ulama terkemuka yang luar biasa dalam pengetahuannya mengenai Al-Qur'an. Ya. Nah, pada kesempatan tersebut Abu Amr ini sedang mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian tiba-tiba seorang pemuda tampan datang dan join atau bergabung di dalam kelas. Abu Amr kemudian melihat kepada anak muda tersebut dengan melihat dengan apa istilahnya, ya dengan agak fokus ke anak muda itu ya, dan kemudian suddenly tiba-tiba dia lupa keseluruhan dari Al-Quran yang dihafal. Jadi beliau ini sepertinya Hadrat Abu Amr ini sepertinya adalah seorang hafiz Quran. Ya, ketika si anak muda yang sangat tampan ini join, mungkin karena ini tampan sekali gitu kan. Siapa ini? Dan dia belum pernah mengenal. Jadi tiba-tiba hafalan Quran beliau itu hilang seketika. Ya. Nah, jadi beliau disampaikan di sini, dikisahkan di sini, beliau itu dikisahkan di sini itu seperti dikuasai oleh api, dan beliau kehilangan seluruh kontrol terhadap dirinya. Nah, dalam kondisi seperti ini, beliau kemudian memanggil Hadrat Hasan al-Basrah ya, dan menyebutkan kepada Hadrat Hasan al-Basrah penyakitnya. Ya. Lalu meminta apa resep untuk kesembuhan penyakit tersebut. Nah, kemudian Hadrat Abu Amr ya mengatakan, "Wahai guru," dengan menangis ya, dengan tangisan yang penuh, dengan tangisan yang sangat pilu ya. Dalam situasi ini beliau menyampaikan, "Saya telah lupa ayat-ayat Al-Qur'an yang telah saya hafal." Lalu Hadrat Hasan pun merasa kasihan ya mendengarkan hal itu. Ya.
kemudian disampaikan di sini dalam suasana seperti ini, di sini sampaikannya, beliau menyampaikan ya, sekarang katanya adalah saatnya orang-orang ini untuk, beliau sampaikan di sini, naik haji. Beliau sampaikan saat ini ya, itu saat orang-orang itu naik haji, kata beliau. Lalu beliau mengatakan kepada Hadrat Abu Amr, pergilah Anda dan lakukanlah haji tersebut. Nah, ketika Anda telah melakukan hal itu, maka kembalilah ke Masjid Kaif. Nah, di sana Anda akan menemui, Anda akan melihat seorang orang tua yang duduk ya di sajadah ya, sebuah sajadah. Nah, beliau mengatakan, namun jangan mengganggu waktunya, jangan mengganggu waktu orang tua tersebut. Sampai beliau betul-betul tidak sedang melakukan apapun. Nah, kemudian kata beliau, mintalah doa kepada orang tua ini. Mintalah doa kepada orang tua tersebut. Itu kan semua kan. Hadrat Abu Amr melakukan semua yang diperintahkan oleh Hadrat Hasan dari Basrah, sesuai dengan perintahnya. Nah, kemudian beliau duduk di pinggir, di sudut masjid itu, Masjid Khaif itu. Kemudian beliau melihat ada seorang tua yang sangat dimuliakan, dan orang-orang itu duduk mengitari orang tua ini. Ya. Nah, kemudian beberapa saat berlalu, ada seseorang itu masuk ke masjid itu dengan menggunakan jubah putih. Ya. Nah, kemudian orang-orang, ketika orang ini masuk, orang-orang itu membuka jalan, memberikan jalan kepada orang ini. Menyapanya dengan penuh hormat. Ya. Kemudian akhirnya orang ini melakukan conversation, melakukan percakapan bersama. Nah, kemudian ketika saatnya waktu sholat itu tiba, nah kemudian orang-orang ini yang pakai jubah putih itu pergi, dan orang-orang tadi juga pergi bersama beliau. Sehingga maksudnya bukan waktu untuk sholat, maksudnya waktu untuk berdoa, waktu untuk si tadi ya, orang tua ini itu waktu untuk mungkin di sini ya berzikir, ya, berdoa, bukan sholat ya. Jadi ketika waktu untuk orang tua ini berdoa untuk sholat tiba, kemudian orang dengan berjubah putih itu pergi, diikuti dengan orang-orang yang lain bersama beliau, sehingga orang tua ini dapat sendirian di tempat itu untuk melanjutkan ibadahnya. Nah, kemudian Hadrat Abu Amr mendekati orang tua ini, ya. Dan kemudian Hadrat Abu Amr mengatakan, dengan nama Allah, katanya, bantulah saya. Hadrat Abu Amr menangis. Ya. Kemudian beliau menyebutkan atau menceritakan penyakitnya. Kemudian orang tua tersebut dengan penuh concern, dengan penuh perhatian, kemudian mendongakkan kepalanya ke atas, ya, ke langit. Ya. Nah, kemudian beliau belum selesai beliau itu menundukkan kepalanya, ya, itu Hadrat Abu Amr itu istilahnya mengatakan atau menceritakan, ya, itu seluruh hafalan Qur'annya itu, ya, itu kembali lagi kepada beliau, kepada Hadrat Abu Amr. Jadi si orang ini mendongak ke atas, belum selesai orang ini mendongak ke atas, ya, masih berdoa, kemudian ya belum, kepala orang tua ini belum turun ke bawah, jadi seluruh hafalan Quran dari
Hadrat Abu Amr itu kembali lagi kepadanya dan beliau sampai di sini disebutkannya, sampai terduduk ya, di depan orang tua ini dengan penuh rasa sukacita. Nah, kemudian orang tua ini mengatakan, "Siapa yang memberikan rekomendasi kepadamu ya, tentang aku?" Orang tua ini mengatakan demikian. Lalu dijawabnya Hadrat Hasan dari Basrah. Abu Amr menjawab. Nah, kemudian orang itu mengatakan, "Orang sepertimu," katanya, "yang memiliki seorang imam seperti Hadrat Hasan. Ya, apakah kamu masih membutuhkan seorang imam yang lain?" Lalu Hadrat orang tua ini mengatakan, "Baik," katanya, "karena Hadrat Hasan telah telah expose itu, telah membukakan tentang saya kepadamu, telah menyuruh kamu datang ke sini jauh-jauh, padahal kamu itu adalah muridnya Hadrat Hasan," katanya. "Sekarang saya juga akan membuka siapa Hadrat Hasan," katanya. Nah, jadi kemudian beliau menjelaskan, orang yang tadi datang dengan jubah putih, ya, datang kepada saya, yang masuk ke masjid ini ya, pada saat sore hari itu, ya, kemudian meninggalkan sebelum sebelum saya waktu saya berdoa pun dia pergi, dia juga diikuti oleh orang-orang banyak itu, ya, itulah Hadrat Hasan juga. Setiap hari, beliau mengatakan, setiap hari, ya, ketika saya berdoa di setiap sore hari itu, ya, di Basro, ya. Jadi Hadrat Hasan itu datang kepada orang tua ini dan berbincang-bincang kepada orang tua ini, kemudian kembali ke Basro di waktu malam harinya. Nah, kemudian dia mengatakan lagi, seseorang yang memiliki imam seperti Hadrat Hasan, untuk apa dia menyuruh kamu ya datang kepada saya dan memohon doa kepada saya. Jadi maksudnya gini, ini kedua orang ini betul-betul sungguh luar biasa tawaduknya. Ya. Jadi Hadrat Hasan itu punya murid Hadrat Abu Amr itu yang kehilangan hafalan Qur'annya, Hadrat Hasan meminta, "Kamu datanglah ke orang tua ini." Ketika 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 Hadrat Abu Amr datang ke orang tua tersebut, orang tua itu mengatakan, "Kamu tahu," maaf, baik. Jadi hal ini menunjukkan bagaimana ketawaduan, kerendahan hati ya dari kedua kedua ulama ya, orang yang betul-betul memahami ilmu agama ini. Hadrat Hasan pun tawadu, beliau tidak mau seketika langsung, "Oke, saya doakan," tidak, padahal itu seorang imam besar. Beliau meminta kepada Hadrat Abu Amr itu untuk pergi kepada orang tua ini dan memohon doa kepadanya. Orang tua itu pun mengatakan, seorang yang muridnya Hadrat Hasan kok masih membutuhkan guru yang lain untuk meminta doa. Jadi ini merupakan contoh keteladanan bagaimana kedua-duanya itu seorang ulama besar, namun mereka saling tawadu, saling rendah hati, saling menghormati satu sama lain, saling istilahnya ya selain saling menghormati, saling menghargai, dan mereka keduanya itu orang-orang yang sangat rendah hati. Padahal kedua-duanya itu orang yang sangat berilmu tinggi. Nah, jadi bagaimana Hadrat Hasan meminta muridnya Abu Amr ini untuk datang ke orang tua itu mengatakan, "Kenapa kamu datang ke saya?" Hadrat Hasan itu luar biasa. Jadi seperti ini nih gambaran bagaimana ketawaduan ulama yang memang memiliki ilmu agama yang sangat tinggi. Jadi bukannya ulama itu sombong ya. Seorang ulama itu ya di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yakhsha min ibadil ulama." Jadi seorang ulama itu adalah orang-orang yang justru paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri khas seorang ulama yang lemah lembut perkataannya, tidak mencaci orang lain, tidak memaki orang lain, sangat lemah lembut seperti kita melihat bagaimana contoh di Rasulullah SAW. Wa may yakhshallaha min ibadil ulama. Dan seorang ulama itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari akhlaknya, dari perilakunya itu terlihat seorang ulama itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kisah selanjutnya adalah
kisah Hadrat Hasan dari Basro ya dengan eh, ini ya, dengan penyembah api ya. Jadi kisah Hadrat Hasan dari Basro dengan penyembah api. Baik. Jadi kisahnya demikian. Hadrat Hasan ya, ini memiliki seorang tetangga. Ya, Hadrat Hasan memiliki seorang tetangga. Tetangga ini bernama Simeon. Simeon itu adalah seorang penyembah api. Ya. Jadi agamanya itu agama Majusi atau Zoroaster. Nah, agama Majusi itu agama yang menyembah api. Ini agama yang ada di sekitar abad 6 sebelum Masehi di Persia. Ya, jadi nabi mereka itu Zarathustra. Nabi mereka menganggap Zarathustra sebagai nabi mereka atau pendiri agama Zoroaster ini. Jadi ini kisah seorang Majusi ya, seorang penyembah api. Ada di dalam Al-Qur'an itu mengenai Majusi. Nah, kemudian di sini disebutkan Simeon, seorang Majusi ini jatuh sakit dan sudah terlihat memang di penghujung umurnya, di penghujung hidupnya, sakit parah. Ya. Nah, kemudian eh, kawan-kawannya Simeon ini memohon kepada Hadrat Hasan untuk mengunjungi Simeon ini. Ya. Nah, kemudian eh, Hadrat Hasan kemudian datang ke orang ini ya, menemukan apa namanya orang ini itu ada di ranjang di tempat tidurnya. Ya. Nah, kemudian jadi eh, apa namanya? Jadi mungkin tubuhnya atau muka wajahnya itu hitam karena kena kena asap dari api karena mungkin itu ritual yang dilakukan ya. Nah, kemudian Hadrat Hasan mengatakan takutlah kepada Tuhan kata Hadrat Hasan. Hadrat Hasan menasihatkan takutlah kepada Tuhan. Kamu telah melewatkan atau menghabiskan seluruh hidupmu ya untuk menyembah katanya, untuk menyembah api dan asap. Terimalah Islam, semoga Tuhan memberikan rahmat dan karunia-Nya kepadamu. Luar biasa ya Hadrat Hasan. Nah, kemudian eh, Simeon itu meresponnya. Simeon itu meresponnya. Ada 3 hal yang membuat saya, katanya, ada 3 hal yang membuat saya menahan diri untuk menjadi seorang Muslim. Kata Simeon si Majusi ini ya. Yang pertama katanya bahwa eh, ketika kamu mengatakan hal-hal yang seperti apa mengatakan bahwa dunia itu tidak baik seperti itu, mencari dunia itu tidak baik dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya malam harinya kamu mengatakan begitu di dalam doamu. Kemudian siang harinya kamu menghabiskan waktumu untuk mencari dunia. Yang kedua, keberatannya si Majusi ini. Yang kedua, ketika kamu mengatakan bahwa kematian adalah sebuah fakta untuk dihadapi, tapi kamu tidak melakukan atau membuat persiapan untuk kematianmu. Nah, yang ketiga, katanya, kamu mengatakan ya bahwa wajah Tuhan akan dapat dilihat, tapi sampai saat ini katanya kamu melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan uh, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tanda katanya, kata dasarnya. Ini adalah tanda dari hal tersebut yang kamu harus tahu kata dasar. Nah, kemudian
Hadrat Hasan mengatakan, jika orang-orang mukmin itu, ya, jika orang-orang yang beriman itu mereka itu melakukan apa yang kamu inginkan. Ya tadi kan dia komplain ya, bahwa ada orang-orang yang malam harinya mengatakan hal yang tidak baik kepada dunia, siang harinya dia menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari dunia. Yang kedua katanya orang-orang ini katanya apa namanya mengatakan kematian adalah sebuah fakta, tapi dia tidak mengadakan persiapan. Yang ketiga adalah eh, mereka mengatakan bahwa hanya wajah Tuhan yang ingin saya lihat, tapi kenyataannya hal yang dilakukan itu bertentangan dengan kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu Hadrat mengatakan kalau ada orang-orang beriman yang melakukan semua itu yang artinya tadi ya, orang ini takut kepada Tuhan, ya, orang ini tidak mencari dunia, orang ini takut kepada Tuhan, orang ini mengadakan persiapan yang matang, yang maksimal untuk menyongsong kematiannya, katanya. Nah, kemudian di sini apa yang akan kamu lakukan? Mereka katanya, mereka itu katanya telah menerima ya, keesaan Tuhan, yang mana kamu telah menghabiskan seluruh hidupmu untuk menyembah api, kata Hasan. Kamu juga telah menghabiskan waktumu dengan menyembah api selama 70 tahun, katanya. Dan aku tidak pernah menyembah api, kata Hadrat Hasan. Kita berdua akan sama-sama katanya dibawa ke neraka, ya katanya. Kemudian neraka akan memakan kita berdua. Tuhan akan di sini ya, Tuhan akan apa istilahnya di sini ya, Tuhan tidak akan apa namanya segan-segan dengan kamu, katanya. Jika Tuhan menghendaki di sini ya, katanya, jika Tuhan menghendaki ya, itu api tidak akan berani menyentuh ini ya, satu rambut pun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kamu katanya ya, Tuhan akan katanya akan menghabiskan kamu, akan menghukum kamu seperti itu ya. Tapi denganku katanya, dengan kehendak Tuhan, api itu tidak akan berani menyentuh tubuhku, menyentuh bahkan sehelai rambutku. Ini kata Hadrat Hasan. Karena kenapa? Karena api itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian dan ciptaannya itu, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu akan menunjukkan keitaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Sang Penciptanya. Nah, kemudian beliau mengatakan, sekarang lihatlah ke sini, katanya. Kamu telah menyembah api selama 70 tahun. Baik, katanya. Mari kita letakkan kedua tangan kita di api. Lalu kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri ya, bagaimana ya, apa namanya api itu tidak akan berdampak kepada kita dengan kuasa Tuhan. Lalu di sini ya, lalu setelah mengatakan Hadrat Hasan itu memasukkan tangannya ke dalam api. Jadi orang itu kan biasa menyembah api. Jadi Hadrat Hasan memasukkan tangannya ke dalam api tersebut. Jadi terlihat di situ bahwa tidak satu pun istilahnya kulit beliau, ya, tangan beliau itu terbakar oleh api. Lalu Simeon itu merasa amazing ya, merasa apa? Kagum dengan hal itu. Ya, sehingga mulai ada tercerahkan dari Simeon. Kemudian Simeon mengatakan, selama 70 tahun saya telah menyembah api. Ya, dia mengatakan. Lalu katanya, sekarang ini napasku itu tinggal satu tarikan atau dua tarikan lagi. Apa yang harus aku lakukan? Kata Simeon di Majusi. Lalu Hadrat Hasan mengatakan, jadilah seorang muslim. Ya. Kemudian dia mengatakan, jika kamu mau memberikan tulisan yang mana di sini ya, kamu tuliskan bahwa Tuhan tidak akan menghukumku.
kata Simeon. Lalu aku akan beriman. Ya. Tapi selama kamu belum menuliskan kertas itu, bahwa Tuhan tidak akan menghukumku, aku tidak akan beriman. Lalu Hadrat Hasan itu menuliskan itu, bahwa Tuhan akan mengampuni atau tidak menghukum Simeon. Nah, kemudian dia mengatakan, sekarang katanya, perintahkan kepada para saksi di Basroh ini, di kota Basroh ini untuk menjadi saksi katanya. Nah, kemudian para saksi itu istilahnya membubuhkan tanda tangan di dokumen itu, di kertas itu. Kemudian Simeon ya menangis ya, dan mengucapkan syahadat. Ya. Kemudian dia mengatakan kata-kata terakhirnya setelah mengatakan syahadat itu, ketika aku mati nanti katanya, kamu apa namanya, ya mandikan tubuhku, ya. Kemudian kamu juga kuburkan aku dengan tanganmu. Kemudian kamu katanya, di sini sebutkan, kamu dokumen tadi yang kamu tulis bahwa Tuhan tidak akan menghukumku dan Tuhan akan mengampunimu itu, kamu taruh di tanganku biar aku genggam. Nah, dokumen ini akan katanya dikubur bersamaku. Nah, setelah mengatakan itu, kemudian dia tadi mengucapkan syahadat dan kemudian dia meninggal, wafat. Nah, kemudian orang-orang memandikan dia, menyolatkan dia dan menguburkan dia bersamaan dengan beserta kertas itu ya, dokumen itu di tangannya. Nah, kemudian malam harinya Hadrat Hasan itu tertidur dan beliau bermimpi ya. Istilahnya apa namanya? Jadi ini ketika dalam tidur itu Hadrat Hasan itu mengatakan begini, bagaimana saya bisa menolong orang yang tenggelam? Sedangkan katanya, saya sendiri itu juga sedang tenggelam. Ini bagaimana ekspresi ketawaduan, ekspresi dari kerendahan hati seorang Hadrat Hasan. Bagaimana saya bisa menolong seorang yang sedang tenggelam, sedangkan saya sendiri adalah orang yang tenggelam itu. Jadi saya sendiri tidak memiliki kontrol, tidak memiliki kendali atas takdir saya. Lalu kenapa saya itu mengajukan menulis sesuatu itu kepada Tuhan ya, untuk Tuhan lakukan untuk mengampuni dia gitu. Jadi Hadrat Hasan itu merasa seorang seorang ulama besar, seorang sufi yang memang sangat tawadhu, beliau mengatakan saya sendiri itu orang yang tenggelam, bagaimana mungkin saya menolong orang yang sedang tenggelam. Kemudian lalu bagaimana bisa saya kok menyuruh Tuhan mengampuni dia itu. Siapa saya seperti itu ya. Nah, kemudian sambil mau tidur, sambil gelisah dengan pemikiran, beliau tertidur, betul-betul tertidur. Nah, beliau melihat dalam mimpi, Simeon ini, di dalam mimpi itu terlihat glowing ya, dengan cahaya ya, dengan penuh cahaya. Kemudian di kepalanya itu memakai mahkota. Ya. Kemudian dia juga memakai jubah yang sangat bagus. Ya. Nah, kemudian dia berjalan dengan senyum ya di paradise ya, apa di surga. Lalu Hasan menyapa Simeon, apa kabar? Hasan menjawab, kenapa kamu menanyakan itu? Kamu bisa melihat bagaimana kabarku. Kemudian Simeon menjawab, ya Tuhan telah memberikan karunia yang luar biasa, sehingga saya dibawanya sangat dekat dengan kehadiran Tuhan. Dan Tuhan juga menunjukkan wajahnya kepada saya, kata Hadrat, kata Simeon. Ya. Lalu Simeon mengatakan, dengan pertolonganmu, ya, Tuhan telah mengaruniakan kepadaku segala sesuatu yang kamu lihat saat ini. Dengan pertolonganmu, kata Simeon. Dengan pertolonganmu Tuhan telah mengaruniakan segala sesuatu yang saat ini kamu lihat. Seperti itu. Lalu Simeon mengatakan, kamu telah menepati apa yang kamu istilahnya
Karena kan dia menuliskan bahwa Tuhan akan mengampuni dan kamu telah menepati janjimu, ya. Jadi kata kata Simeon, "Jadi ambillah dokumen ini kembali, aku tidak membutuhkannya lagi." Jadi dia memberikan kertas itu kepada Hadrat Hasan kembali. Lalu ketika Hadrat Hasan bangun, dia melihat kertas itu di tangannya. Lalu Hadrat Hasan menangis, ya. Lalu Hadrat Hasan menangis dan mengatakan, "Saya sangat tahu, saya sangat paham, ya, eee, apa yang saat ini terjadi itu tidak bisa terjadi hanya dengan karuniamu semata, hanya dengan fazl dan karuniamu semata. Ya. Siapa yang akan menderita ketika mereka berada di pintumu?" Kata Hadrat Hasan. Ya. Jadi ketika engkau memberikan karunia cahaya dari 70 tahun, ya, itu ya, 70 tahun ini orang itu menghabiskan waktu dengan menyembah api. Kemudian Tuhan menganugerahkan cahaya kepadanya hanya dengan dia itu katanya mengucapkan syahadat. Hanya dengan dia bersyahadat 70 tahun waktu yang dihabiskannya dengan menyembah api itu menjadi hapus dan dia mendapat karunia yang luar biasa. Lalu Hadrat Rasul mengatakan, lalu bagaimana mungkin kamu akan apa namanya menyingkirkan, ya, atau tidak mengampuni orang-orang yang sudah beriman, ya. Orang yang sudah beriman selama 70 tahun. Orang yang ingkar selama 70 tahun pun Allah Ta'ala itu mengampuni dia, menyelamatkan dia, ya, merengkuh dia, memakaikan jubah yang luar biasa, memberikan cahaya kepadanya hanya dengan satu kalimat, yaitu kalimat syahadat. Lalu bagaimana halnya karunia akan kau berikan kepada orang-orang mukmin sejati yang beriman selama 70 tahun. Jadi ini luar biasa, ya, bagaimana kedalaman dari riwayat atau kisah ini yang sangat luar biasa yang kita bisa ambil hikmah dan pelajaran pada kesempatan malam hari ini. Luar biasa sekali. Jadi itu apa namanya kisah yang luar biasa bagaimana hikmahnya adalah kita harus merasa bersyukur atas keimanan kita. Kita tidak boleh menyia-nyiakan keimanan kita. Apa yang sudah kita imani, apa yang sudah kita yakini harusnya semakin meneguhkan langkah-langkah kita untuk terus, ya, bergerak maju, ya, dalam meraih tujuan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi, ya, bagaimana Hadrat Simeon itu komplain, ya. Ada 3 komplain itu tadi juga luar biasa, ya. Bagaimana katanya seorang yang katanya di dalam doanya itu, ya, supaya minta diselamatkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Minta diselamatkan dari api neraka, ya. Dia minta dilindungi, diberikan kebaikan yang di dunia dan akhirat, dan minta diselamatkan dari api neraka. Tetapi kenyataannya dia kejar-kejar api itu. Ya itulah ketamakan akan dunia itu kan api. Ya. Tapi manusia itu mengejar api itu. Padahal dalam doanya itu dia meminta diselamatkan dari api. Ini salah satu contoh apa namanya kontradiksi antara apa yang dia panjatkan dengan kenyataan hidupnya. Dia memanjatkan doa supaya dilindungi dari api, kenyataannya siang harinya itu dia mengejar api itu, mengejar ketamakan atas duniawi, rakus akan duniawi, seperti itu. Kemudian bagaimana dia komplain, ya, seorang itu harus mempersiapkan untuk kematian, yang menyongsong kematian dengan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan ketiga tadi, bagaimana seseorang bisa bertentangan bahwa dia mengatakan dia mencintai Tuhan, mencintai Allah Ta'ala dengan mulutnya ketika dia berdoa, lalu amalannya itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tidak ridho terhadap amalannya. Nah, ini kontradiksi sekali. Ya, karena itu di sini hikmah yang luar biasa dari cerita dari Hadrat Hasan dari Basrah ini, ya. Semoga kita juga dapat mengambil pelajaran dan kita bisa terapkan, kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah Ta'ala ini cerita mengenai Hasan sudah selesai. Kita akan lanjut insya Allah Ta'ala kisah atau riwayat dari Hazrat Malik Ibnu Dinar, salah seorang tokoh sufi juga yang luar biasa kita pilih di sini.
Nah, jadi demikian bisa sampaikan. Saya mohon maaf ini saya sedang di jalan sebetulnya, sedang menunggu Pak Mubalik ini baru datang ini ya, dari Jakarta ya, menunggu di sini jadi harus acaranya di mobil terpaksanya. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, yang di Zoom silakan langsung bertanya atau yang di Facebook bisa meninggalkan di kolom komentar ya. Saya persilakan untuk yang akan bertanya silahkan mengenai kisah atau riwayat ini.